saya Tek akan membawakan sebuah proyek yang berjudul Gerah Gosip Sejarah. Di sini kami akan membawakan sebuah gosip-gosip sejarah yang mencengangkan, menggembarkan, dan yang pastinya membuat kita semua penasaran. Semua ini akan dikupas tuntas oleh saya, Akila Zasana Sai, Gina Wirananda. Dan saya sendiri, Muhammad Faiz. Oke, happy watching guys. Gerah Gosip Sejarah. Halo, apa kabar semuanya? Saya Akila Zasana Sai atau yang biasa dipanggil Zaza. Sudah siap membuka acara Gerah Gosip Sejarah. Nah, tanpa perlu berlama-lama ya, kita langsung perkenalkan bintang tamu kita kali ini nih. Bintang tamu kita kali ini merupakan seorang mahasiswa UNJ jurusan Pendidikan Sejarah yang sedang berjuang mendapatkan nilai bagus dari Bu Kurniawati tentunya ya, dosen Sejarah Sains dan Teknologi. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung kita panggil saja mereka, Gina Wirananda dan Muhammad Nurfaiz. Hidup Faiz, hidup Faiz. Halo, boleh silakan langsung duduk kalian? Oke, Gina dan Faiz, bagaimana kabarnya hari ini nih? Penonton sepertinya penasaran banget ya. Waduh. Kalau kabar saya sendiri, alhamdulillah baik nih Kak Zaza. Alhamdulillah. Gina? Kabar saya juga alhamdulillah baik. Bagaimana jadi sendiri? Aduh, makasih sudah ditanya ya. Alhamdulillah saya sendiri juga baik banget. Wah, tak perlu berlama-lama nih. Langsung kita mulai aja nih ya obrolan santai kita kali ini. Kalau boleh tahu, untuk gosip sejarah kali ini kita akan membahas siapa nih? Di segmen kali ini, jadi kita akan menggosipkan ya satu tokoh sejarah, astronomi dan matematika juga nih. Yang tidak bukan itu namanya Galileo Galilei. Wow. Oke, langsung aja kita bahas biografi dari Galileo Galilei ini ya. Boleh langsung dijelaskan? Ya, jadi Galileo itu nama kecilnya adalah Galileo Galilei. Lahir pada 15 Februari 1564 di kota Pisa, negara Italia. Namun semasa hidupnya dia dibesarkan oleh keluarganya di kota Florence. Galileo ini mempunyai ayah yang bernama Vincenzo Galilei dan ibunya bernama Giulia Amanati. Jadi gitu Kak Zaza. Oke, jadi Galileo ini juga memiliki julukan. Julukannya itu Bapak Eksperimental Italia. Keren banget ya. Kenapa bisa disebut Bapak Eksperimental? Kenapa Karena Galileo ini sering melakukan eksperimen. Nah, eksperimen-eksperimen tersebut sangat berpengaruh di bidang ilmu pengetahuan. Wah, keren juga ya Galileo Galilei ini sampai dijuluki Bapak Eksperimental Italia ya guys ya. Keren. Keren. Sepertinya untuk biografi cukup sampai di situ aja ya, karena kita dikejar oleh waktu nih. Untuk sesi sekarang kita beralih ke perjalanan hidup Galileo. Oke, boleh lanjut, bisa dijelaskan oleh Gina atau Faiz? Oke, izin ya saya. Oke. Jadi pada tahun 1581, Galileo ini dikirim oleh ayahnya ke Pisa untuk mendaftar ke Universitas Pisa dan untuk mendapatkan gelar di bidang kedokteran. Wah, pasti dia pinter banget ya bisa masuk ke bidang kedokteran ya. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu, Galileo ini ngerasa salah jurusan di kedokteran. Dia akhirnya diam-diam tanpa sepengetahuan ayahnya beralih minat ke matematika. Waduh, terus respon ayahnya gimana tuh pas tahu Galileo beralih minat ke matematika? Jadi respon ayahnya, karena Galileo pindah jurusannya sembunyi-sembunyi, ayahnya itu tidak mendukung secara penuh. Karena ayahnya itu menginginkan Galileo menjadi seorang dokter. Namun karena Galileo mempunyai keputusan dan bakatnya sendiri, dia memutuskan untuk pindah ke jurusan matematik. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, Galileo didukung penuh ya oleh ayahnya. Karena bagaimanapun juga kan ayahnya pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Oh, betul sekali. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik ya buat anaknya ya. Iya, jadi wajar. Jadi Galileo ini seperti mahasiswa sekarang ya, kayak ngerasa suka salah jurusan gitu. Contohnya kayak Faiz nih. Iya betul. Iya.
Jadi Faiz Sepertinya penonton-penonton di rumah yang masih mahasiswa merasakan hal-hal tersebut juga ya. Oke, sepertinya kira-kira ada yang mau dijelaskan lagi nggak dari Faiz? Saya ingin melanjutkan tentang perjalanan hidup Galileo ya. Oke. Jadi di tahun 1589 setelah Galileo melakukan prosesnya di jurusan matematika, dia mengikuti bidang karir di keilmuan matematik dan filsafat alam yang pada saat itu sedang terselenggara di universitasnya. Nah, di tahun 1592-nya berkat semacam beasiswa. gitu ya? Nah, Galileo akhirnya diangkat menjadi profesor di Universitas Padua. Wow. Nah, semenjak dia menjabat sebagai profesor, dia mulai menciptakan banyak seperti penemuan, ya Iya. betul. Wah, keren Penemuannya banget sih. itu ada di bidang astronomi, ilmu fisika, ilmu optik, dan yang terakhir ada di bidang matematika. Jadi itu aja. Galileo Galilei ini sangat menginspirasi kita ya agar kita terus selalu berpikir. Iya, selalu berpikir panjang. berpikir panjang Kepo juga. akan segala hal. Kayak kita harus selalu mencari tahu hal apa yang terjadi di dunia ini gitu. Betul. Untuk selalu mencari tahu. Sepertinya untuk bagian selanjutnya akan bagian yang sepertinya yang ditunggu-tunggu sama teman-teman sih ya. Apa tuh? Pastinya penonton di rumah juga penasaran kan. Oke, selanjutnya kita akan ke sesi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Mitos atau fakta. Oke, selanjutnya Gina dan Faiz silahkan pindah ke tempat yang sudah disediakan ya. Oke, silakan. Oke, kita sudah memasuki sesi mitos atau fakta. Kali ini kita akan bermain dengan bintang tamu kita, yakni Gina Mirananda dan Muhammad Faiz. Kalian sudah siap main? Siap. Oke, sip. Tanpa perlu berlama-lama ya, kita langsung masuk ke sesi mitos atau fakta. Soal yang pertama, mitos atau fakta bahwa Galileo merupakan penentang teori Aristoteles? Jawabannya adalah fakta. Boleh dijelaskan Kak Gina kenapa memilih fakta? Jadi teori Aristoteles itu menyatakan kalau misalnya benda berat itu lebih cepat jatuhnya daripada benda ringan. Nah, teori Aristoteles ini tidak dipercayai oleh Galileo. Jadi karena nggak percaya, Galileo itu melakukan eksperimen. Seperti julukannya kan sebagai bapak eksperimen. Betul sekali, Bapak eksperimental Italia. Nah, jadi hasil eksperimen tersebut dia berkesimpulan kalau misalnya benda berat sama benda ringan itu memiliki kecepatan yang sama ketika terjatuh, kecuali terjadi pergeseran udara. Ini contohnya nih. Ada contohnya ya teman-teman ya. Ya, jadi ini batu berat, terus ini batunya kecil ya. Kita contohin. Apakah sama? Iya. Ya, sama. Wah, ternyata sama guys ya. Berarti Galileo sebagai penentang teori Aristoteles benar adanya ya. Benar. Jadi kesimpulannya itu benar. Oke, lanjut ke selanjutnya. Mitos atau fakta bahwa Galileo dihukum dengan tahanan seumur hidup? Jawabannya adalah fakta. Oke, boleh Kak Faiz untuk menjelaskan? Baik, saja. Jadi mengapa Galileo itu ditahan atau dipenjara selama seumur hidupnya? Jadi pada mulanya itu ada seorang ilmuwan bernama Nicolaus Copernicus. Dia menjelaskan teorinya bahwa matahari adalah pusat dari tata surya. Sedangkan pada saat itu gereja meyakini bahwa bumi adalah pusat dari tata surya. Nah, karena pada saat itu ilmuwan selanjutnya yang bernama Galileo mendukung dan menganut teori dari Nicolaus Copernicus itu, sehingga yang pada saat itu bertentangan dan dianggap sesat oleh gereja. Sehingga waktu itu gereja menghukum Galileo menjadi penjara seumur hidupnya. Gitu katanya.
Jadi kesimpulannya Galileo benar adanya atau fakta bahwa dia jadi tahanan sumur itu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, udah siap belum? Ya, Mitos atau fakta bahwa Galileo merupakan penemu teleskop yang sebenarnya? Jawabannya adalah mitos. Betul sekali. Oke, salah satu dari kalian boleh nih langsung jawab apa? aku mau jawab. Jadi penemu teleskop yang pertama kali itu seorang Belanda dari negeri Belanda, dan dia pembuat kacamata. Namanya itu Hans Lippershey. Jadi walaupun Galileo ini bukan penemu pertama seperti yang orang-orang kira, tapi Galileo ini memiliki andil yang cukup besar dalam penyempurnaan teleskop. Karena hasil penyempurnaan teleskop ini memiliki kualitas yang lebih bagus, yang lebih baik daripada milik Hans Lippershey. Dan kualitasnya itu bisa memperbesar hingga 20 kali. Wah, banyak banget ya guys ya. Zoom in, zoom out. Seperti lagu-lagu yang lagi tren ya. Ya, oke sih. Betul sekali. Berarti jawabannya adalah mitos ya. Itu. Oke, memasuki pertanyaan yang paling terakhir. Nah, betul. Mitos atau fakta bahwa Galileo merupakan penemu dan membuktikan teori heliocentrisme? Jawabannya adalah mitos. Oke, boleh mungkin Kak Faiz ya yang menjelaskan. Kenapa Galileo disebut menemu dan membuktikan adanya teori heliocentris? Saya menyebutnya adalah suatu mitos. Karena faktanya adalah bahwa penemu dari teori heliocentris itu adalah seorang Nicholas Copernicus, ilmuwan yang berasal dari Polandia. Namun benar adanya jika Galileo disebutkan yang membuktikan, karena pada saat zamannya Nicholas Copernicus, pada saat itu teknologi belum canggih seperti zamannya Galileo. Sehingga yang membuktikan adanya teori heliocentris adalah Galileo Galilei. Oke teman-teman, kita sudah mencapai akhir acara nih. Sayang banget. Segmen kali ini berakhir ya, maaf ya. Di sini kita sudah banyak berbicara tentang Galileo yang dari awalnya orang biasa hingga menjadi orang yang dijuluki apa? Bapak eksperimental Italia. Kita juga sudah bermain fakta mitos bersama Kak Gina dan Kak Faiz yang membuat kita tahu nih kebenaran-kebenaran apa aja tentang Galileo Galilei. Oke, karena sudah di penghujung acara juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Faiz. Oke, kepada Kak Gina juga karena sudah mau sharing ilmu pengetahuan tentang Galileo Galilei kepada kita. Akhirnya teman-teman juga bisa tahu ya fakta-fakta dan mitos-mitos tentang Galileo Galilei. Makasih juga kepada teman-teman di rumah yang sudah menyaksikan kami. Semoga apa yang disampaikan oleh kita di sini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Akila Susana Sa'i pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerah Gosip Sejarah. Dadah. Makasih banyak ya Gina. Makasih banyak juga Kak